Selamat pagi anak-anak ibu untuk kelas 8. Hari ini pertemuan ke-10 untuk fisika. Itu kita belajar tentang pesawat sederhana. Di PowerPoint sudah lengkap ibu buat. Pesawat sederhana itu ada 4 nanti ya nak. Jadi ini akan kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama itu kita bahas adalah untuk tuas. Oke, tuas ini biasanya disebut itu kalau kita bermain di tempat TK, di taman-taman, oke, itu adalah seperti kalau bahasa anak-anaknya namanya enjot-enjotan, jungkat-jungkit ya. Ini dia ada gambarnya. Ini materinya sudah ada di PowerPoint, tapi ibu jelaskan sedikit supaya anak-anak ibu lebih mengerti lagi. Oke, kita mulai ya nak. Tuas. Tuas ini nanti namanya juga sama dengan jungkat-jungkit. Oke, jungkat-jungkit atau jungkat-jangkit juga bisa ya. Ini gambarnya saya buat. Ini ada sebuah papan. Biasanya kan jungkat-jungkit itu terbuat dari papan. Oke, ini ada papan. Ini nanti papan ini nah ada namanya panjang papan. Jadi kalau dari sini nanti sampai ke sini, ini nanti kita simbolkan dengan L. Apa itu L? L ini adalah panjang papan. Mulai dari sini sampai sini. Nanti dia panjang totalnya ya. Oke, terus ini ada dia namanya di tengah. Nah, ini dia sebagai titik tumpu. Oke, apa itu titik tumpu? Ini adalah titik tengah. Oke, titik tengah di antara sisi kanan dan sisi kiri. Oke, titik tumpu ini biasanya jadi patokan pada jungkat-jungkit. Oke, dan biasanya ini disimbolkan titik O. Ya, titik O. Terus di sebelah sini, ini misalkan ibu ambil sebuah batu, ibu letakkan di sini batu. Oke. Nah, batu ini di saat kita letakkan, maka juga kita makin ke bawah. Berarti gayanya, ini dia mengalami gaya berat W, karena dia benda mengalami berat ke bawah. Jadi untuk tuas ini diusahakan dia harus seimbang. Jadi kalau sudah ada di sini batu dengan massa M misalnya, ya, masanya kita nggak tahu apa ya, bisa 2 kilo, 3 kilo, kita buat aja M simbolnya. Supaya ini seimbang, maka apa yang perlu kita lakukan? Ya kita letakkan lagi di sini benda, atau kita naik di sini supaya seimbang. Maka gayanya kemana? Ya dia ke sini juga. Nah, harus kita tekan ke bawah. Kita tarik ke sini. Kita harus kasih gaya di sini supaya apa? Kalau kita kasih gaya di sini, nah, misalnya gaya tekan. Oke, kalau kita duduk kan kita kasih gaya tekan kita, gaya duduk supaya ini tetap seimbang. Oke, maka di sini ada nanti F. F ini nanti namanya gaya yang diberikan atau kuasa. Oke, maka dari sini apa yang perlu kita ketahui? Bahwa dari ini benda ke titik tumpu ini kan ada jaraknya. Jaraknya ini nanti namanya LW. Kenapa LW? Karena jaraknya ini dekat dengan si W. Namanya adalah LW. L itu adalah panjang lengan untuk benda. Oke. Terus yang ini dari titik tumpu ke F, ini nanti namanya LF. Ini adalah panjang lengan dengan kuasa. Karena dia dekat kuasa ya. Nah, jadi ingat nak patokannya titik tumpu. Jadi dari titik tumpu dari sini ke sini LF, dari sini ke sini LW. Maka dari gambar ini bisa disimpulkan sesuai dengan PowerPoint, rumus untuk tuas adalah ingat kalikan yang berkawan. Berarti kan ini kawannya yang mana? Ini kawannya yang mana? Ini. Kalikanlah mereka. Berarti W dikali LW sama dengan ini F dikali LF. Inilah rumusnya. Bisa juga kamu pakai nanti W per F sama dengan LF per LW. Ini ya nak. Oke. Terus kalau kita menggunakan tuas nak, kalau kita menggunakan pesawat sederhana, tadi kan ibu bilang pesawat sederhana ada 4. Yang 4 ini nak kita pakai itu ada gunanya, ada keuntungannya sama kita. Kalau nggak ada keuntungannya ya ngapain kita capek-capek pakai, ya atau enggak? Apa keuntungannya? Ya pasti kerjaan kita lebih ringan, lebih gampang kita lakukan. Ya atau enggak? Mana lebih gampang kita lakukan? Mengangkat batu misalnya segini nak, mau ke atas truk misalnya. Mana lebih gampang? Kita angkat langsung ke truk atau kita buat papan, kita lurus aja dia batunya. Pasti dengan pakai papan. Nah, itu artinya tuas untuk meringankan. Itulah artinya pesawat sederhana untuk
meringankan pekerjaan kita. Jadi ada keuntungannya. Nanti pada pesawat sederhana itu nanti dinamakan dengan keuntungan mekanis. Oke, keuntungan mekanis, simbolnya nanti adalah KM yang besar. Oke, jadi untuk tuas keuntungan mekanisnya bisa kita cari. Apa rumusnya? Ini nggak ada dua. Ini bisa, kamu pisah. Maka rumus keuntungan mekanis untuk tuas ada dua. Yang pertama, bisa kamu pakai W per F, bisa juga kamu pakai ini LF per LW. Jadi Bu, nanti di soal kalau misalnya diketahui empat-empatnya ini ada dipakai Bu, pilih aja salah satu. Jawabannya pasti sama. Oke, kita masuk langsung ke contoh soal. Contoh soal ini ada di PowerPoint, Ibu pindahkan ke sini. Oke, Bayu dan Nada bermain jungkit-jungkit seperti gambar berikut. Di sini si Bayu, di sini si Nada. Oke, nah, jarak antara Bayu dan titik tumpu 30 cm. Ini nak, Bayu dengan titik tumpu 30 cm. Jika massa Bayu dan Nada berturut-turut adalah 20 kilo dan 25 kilo, langsung kita tulis. Diketahui. Ini adalah 30 cm, ini adalah jarak Bayu ke titik tumpu. Nanti dari sini ke sini. Maka kalau di sini jarak itu tadi kan L. L siapa? Si Bayu. Oke, berapa? 30 cm. Oke. Jika massa Bayu, berarti massa si Bayu berapa? 20 kilo dan massa si Nada M, kita singkat ya, 25 kg. Oke, maka yang ditanya bagian A, jarak nada dari titik tumpu, berarti jarak si nada, berarti L si nadanya berapa? Yang B, keuntungan mekanis. Berapa keuntungan mekanis? Tuas yang mereka pakai. Kita jawab satu persatu. Langsung aja buat rumusnya. W per F sama dengan LF per LW. Kan ini rumusnya. Jadi karena di sini adalah nama, maka nama aja kamu buat nih. Berarti Bayu ini W ya, W Bayu per W Nada. Karena kan bendanya manusia. Manusia itu kita lihat dia gaya berat si nada ke bawah ya. Di sini lalu letak si nada, berarti dia juga harus ke bawah ini. Dia harus punya berat untuk si nada. Ini juga dia ke bawah untuk si W Bayu ya. Oke anak. Oke, terus ini siapa? Ingat F itu tadi si nada. Ini si Bayu. Terbalik dia ya nak. Nah, maka masukkanlah W. W itu berat. Berat satuannya Newton. Sementara yang diketahui massa. Maka kamu gantilah rumusnya. W itu apa? Apa rumus W? Rumus berat? Iya, W itu rumusnya adalah M dikali G. Di bawah ini juga adalah M dikali G. M siapa? Ini M si Bayu. Ini M siapa? M si Nada. G-nya nggak usah karena G-nya sama. Karena mereka adalah di tempat yang sama. G bumi nanti dipakai. Sama dengan L si Nada per L si Bayu. Oke nak? Maka masukkan. Ini M si Bayu apa tadi? Ya 20 kg dikali G 10 meter per sekon kuadrat per M si Nada 25 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan L si Nada, itu yang dicari, per L si Bayu 30 cm. Yang sama bisa coret? Bisa ya. Maka ini kilogram juga bisa. Oke, kita perkecil 20 sama 25 bisa sama-sama dibagi 5. 20 bagi 5 4. 25 bagi 5 5 sama dengan ln per 30 cm. Kali silang, apa yang ditanya? Ln itu kalikan anak. Berarti ln dikali 5 sama dengan 30 cm dikali 4. Maka ln sama dengan 30 cm dikali 4. Ini pindah jadi bagi 5. 30 sama 5 bisa mati jadi 6 ya kan? Maka tinggallah di situ apa nak? Maka ln sama dengan 6 kali 4 iya 24 cm. Jadi 24 cm lah di sini. Maka letaknya ini di mana? Berarti letaknya ini nggak pas di sini nak. Kita harus lihat di mana lebih panjang 30 atau 24. 30. Berarti dia kira-kira di sini. Nah, sinilah dia 24 cm. Oke, itu yang bagian A. Bagian B, KM-nya. Ingat KM kan ada 2.
nanti kalau ada soal, nggak usah dua-dua kamu buat ya, satu aja. Tapi ibu buat di sini dua supaya kamu buktikan, kita buktikan hasilnya sama. Kalau kita pakai W per F, oke, berarti ini W punya si Bayu, F punya si Nada, oke. Sena sama dengan masukkanlah si Bayu tadi berapa? W-nya kan M kali G, M si Bayu. Ini M si Nada dikali G. Ini G bisa mati ya nak, maka tinggallah apa? Masukkan 20 kg per 25 kg. Ini mati dia jadi 4/5, ya kan, 4/5 kali. Jadi satuan untuk KM itu tidak ada, jadi buat aja sekian kali lah keuntungannya, seperti itu ya. Kita coba yang satu lagi, LF per LW. Ingat F itu tadi punya si Nada, ini ya Nada. W itu punya si Bayu. Masukkanlah LF-nya. Berapa LF si Nada? Berarti L Nada. Ini 24 cm per L si Bayu. Apa tadi L Bayu? 30 cm. Cm mati ya nak. Bisa ini sama-sama kita bagi 6 ya. 24 ya. 24 bagi 6 4. 30 bagi 6 5. Jadi KM-nya adalah 45 kali. Sama? Iya, sama. Jadi pilih salah satu. Yang manapun dia hasilnya tetap sama. Oke, sampai di sini video hari ini. Ibu harap semuanya bisa mengerti. Dan untuk tugasnya juga dikerjakan yang bagus ya nak. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.